Salam otomotif, selamat sore, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang cara pemasangan di bagian kampas kopling pada motor Yamaha Pega ZR yang baik dan benar menurut versi Sidik Nuryaden Channel. Oke, sebelum ke tutorialnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Nah, untuk pemasangan kampas kopling di motor Yamaha Pega ZR kita sesuaikan dengan standarnya. Oke, langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah kita lumasi terlebih dahulu. Biasanya di bagian kampas kopling ini yang baru ya, pergantian baru, ini kita rendam dengan menggunakan oli. Oke, langsung aja di bagian ini kita pasangkan kampas kopling. Ini bolak-balik nggak masalah. Kita paskan, gigi ini masuk di coakan ini. Oke, ini satu. Nah, yang kedua, kita pasangkan di bagian plat kopling. Nah, ini untuk plat koplingnya itu biasanya ada yang namanya per kecil nih. Nah, ini kita sesuaikan ya. Nah, kalau kita lihat ke bagian ini, nah ini posisi di bagian platnya ini agak berbentuk segi empat ya. Ini posisinya tidak bulat. Nah, kalau yang dua ini bulat. Oke, paham ya? Kita jelaskan secara detail nih. Nah, kalau misalkan kita lihat ke bagian tempat rumah kampas koplingnya, nah ini posisi yang seperti segi empat ya. Ini tidak bulat. Nah, terus kita coba putar. Nah, ini bulat, juga ini bulat nih. Jadi posisi yang bulat kedua ini kita paskan dengan yang bulat ada di platnya. Oke, semoga dapat dipahami. Bulat-bulat, ini posisinya yang segi empat. Jadi kita pasangkan seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita coba dilepas dulu ya. Kita coba pasangnya misalkan nih, yang posisi ini nih yang segi empat kita pasangkan di sini. Nah, ini sedikit susah masuknya ya. Oke, semoga dapat dipahami. Jadi kita posisikan yang bulat dengan yang bulat dan yang segi empat dengan yang segi empat. Oke. Nah, selanjutnya kita pasangkan di bagian kampas kopling. Nah, ini untuk pemasangan kampas kopling yang dua atau yang tiga sama saja, tidak ada masalah. Bolak-balik nggak masalah. Oke, kita posisikan di bagian ujung plat ini masuk di coakannya. Nah, selanjutnya para brother semua, kita persiapkan untuk pemasangan di bagian stud kopling ya. Nah, ini stud koplingnya. Oke, paham ya, seperti ini. Oke, kita coba tata dulu. Nah, biasanya ketika para brother semua melakukan pergantian kampas kopling, itu tidak berfungsi di bagian kampas kopling. Itu diakibatkan karena satu, barangkali di bagian pelor ini, karena di dalam lubang as as kopling ini itu ada yang namanya pelor. Nah, ini pelornya kelihatan ya. Barangkali pelornya lepas, jadi tidak terpasang. Oke, caranya seperti ini. Ini kita paskan. Nah, oke, paham ya, seperti itu. Jadi ini dimasukkan aja seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya para brother semua, kita pasang penutup yang ini. Nah, untuk pemasangan di bagian penutupnya, di sini bisa kita lihat atau kita teliti. Nah, ini ada posisi yang coakannya besar. Di sini satu, terus di sini satu, dua ya. Coakan posisinya yang besar ada dua. Di bagian bawahnya ini tidak ada. Nah, kita posisikan coakan yang ini itu tempat atau jatahnya buat per. Biasanya buat per. Nah, ini karena tadi di bagian platnya itu ada pernya. Nah, ini satu, dua, tiga. Oke, paham ya. Jadi kita posisikan pas di pernya untuk coakan ini nih. Coakan yang ini. Oke. Nah, ini coakan dua ya. Nah, ini satu, terus ini yang kedua. Kita paskan, masukkan di sini nih. Di paskan dengan per yang ini. Kalau misalkan tidak pas, berarti kita akan coba dengan yang ini atau yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat ini posisinya itu agak sedikit pendek ya. Bulatannya agak sedikit pendek atau diameternya. Kalau yang bagian bawah ini agak panjang. Oke. Paham ya? Nah, ini pendek, ini panjang. Terus kita coba lihat di bagian ini. Kita paskan dan kita cari ya para brother semua di mana posisinya. Nah, ini kita coba putar kembali ya. Kita paskan aja. Nah,
Oke, ini coakannya, terus yang ini 2. Nah ini posisinya nanti pas masuk penahan per. Oke, kita coba paskan di sini, apakah ini bisa masuk. Nah ini rapat ya para brother semua. Oke, kita coba lihat ke bagian atas. Nah ini usahakan posisinya harus rapat seperti ini. Oke, ini jelas ya. Jadi kita harus geser-geser di bagian penutup ini. Nah kemudian kita akan coba pasangkan untuk penutup selanjutnya. Oke, nah ini platnya para brother semua. Di sini ada 2 ya, ini yang terakhir. Nah untuk bagian plat yang tipis ini posisi yang cekung dan posisi yang cembung nih. Oke, nah posisi yang cembung seperti ini itu harus masuk di bagian dalam. Nah ini ada bekasnya. Kalau yang cekungnya, kalau seperti parabola itu bagian atas, itu di bagian luar. Oke, nah ini bisa dilihat, ini bekasnya. Nah kemudian ini juga bekasnya, ini mengenai yang ini. Jadi posisinya harus seperti ini. Paham ya? Nah ini yang benar. Kalau misalkan kita pasangnya kebalik, nah ini bahaya nih ya. Bagian kopling itu tidak akan bisa berfungsi. Nah ini kebalik. Jadi yang benar adalah posisi yang cekung seperti ini ya, itu di bagian luar. Posisi yang cembung, yang bagian mengarah, kalau parabola itu yang bagian bawahnya itu ya, itu harus di bagian dalam. Nah pokoknya para brother semua ikuti aja seperti ini caranya. Oke, nah ini bagian luar, posisi yang bagian atas seperti parabola itu di bagian luar. Oke, kita pasangkan, dan ini platnya kita paskan coakannya di sini ya. Oke, ini sengaja kita bolak-balik cara penyampaiannya biar lebih paham para brother semua. Dan jangan lupa di bagian dalam ini tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah itu ada pelor ya, barangkali tidak terpasang. Oke, ini kita pasangkan kembali. Nah ini ringnya tidak akan lepas karena ini ringnya nempel ya. Oke, posisinya kita paskan. Nah kemudian untuk penutupnya, nah ini di bagian luar ya, ini di bagian dalam. Oke, paham ya? Nah ini kalau kita lihat, ini ada bekasnya nih, posisinya samakan. Ini ada bekasnya segi 4 ya. Oke, paham ya para brother semua? Ini di bagian dalam, posisi yang cekung di bagian dalam. Oke, kalau yang cembungnya itu di bagian luar. Nah ini di bagian luar. Oke, bagian dalam ya, posisi yang seperti ini bagian dalam. Nah ini di bagian luar. 2 kali kita sampaikan. Nah ini kita paskan dengan lubang bautnya. Kemudian kita kencangkan. Ya barangkali seperti itu ya para brother semua, cara pemasangan di bagian kampas kopling pada tipe motor Yamaha Pega ZR, Yamaha Pega ZR ya benar. Baik itu yang menggunakan 2 kampas kopling atau yang 3 kampas kopling. Dan jangan lupa untuk mohon bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa bermanfaat ilmunya bagi siapa saja yang melihat video ini. Oke, apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Selamat sore dan salam otomotif. Kalau untuk kencangin ini saya kira para brother semua tahu ya.